Halo semuanya, sebelumnya kenalin namaku Ellen Betania Pasaribu dan sekarang aku berkuliah di Universitas Jember, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Sebelumnya, aku berasal dari Batam, dari SMA Negeri 3 Batam Kota. Dan sekarang aku akan menceritakan perjalanan aku selama aku bisa berkuliah di Universitas Jember. Aku melalui jalur yang namanya SBMPTN pada tahun 2022. Jujur, waktu itu aku pesimis dan dihadapkan dua pilihan, antara mau kuliah atau tidak. Namun saat itu aku punya kekuatan dan kata-kata penyemangat untuk memantapkan pilihan aku untuk langsung berkuliah. Dan tanpa menunggu lama, di situ aku berkonsultasi dengan beberapa teman yang sudah berkuliah dan juga beberapa guru ataupun orang tua aku. Dan di situ aku juga bilang ke mereka bahwa aku berkuliah ini bukan semata-mata hanya untuk menghabiskan dan memberatkan orang tuaku, tapi aku berkuliah ini juga untuk menimba ilmu agar di kemudian hari aku bisa mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Teman-teman, mau aku ceritain nggak kata-kata yang aku dapatkan hingga aku bisa memantapkan diri untuk lanjut berkuliah. Dan kata-kata ini aku dapatkan dari seorang teman aku dan dia juga kebetulan lanjut berkuliah. Kata-kata tersebut membilang seperti ini. Kamu berkuliah memang belum tentu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah lulus S1. Namun dengan kamu berkuliah, kamu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pola pikir yang lebih bagus dari orang-orang yang tidak melanjutkan sebagai mahasiswa. Dan dengan itu aku berpikiran seperti ini. Memang iya, dan banyak di luar sana orang-orang yang memang setelah lulus S1 bahkan lulus S3 pun memang banyak yang mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai jurusan mereka atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak berkuliah adalah mereka memiliki pola pikir yang bagus dan pemikiran akan hal yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Setelah itu, puji Tuhan, aku mendapatkan jalur undangan melalui salah satu universitas yang ada di Kalimantan Timur. Namun, aku tidak berhenti di situ saja untuk mencoba di universitas lain. Ada 3 diantaranya universitas yang aku inginkan. Yang pertama, ada Universitas IPB di Bogor. Yang kedua, ada Universitas Brawijaya, dan yang terakhir ada Universitas Jember. Namun, aku memilih Universitas Jember karena aku merasa di IPB persiapan aku kurang matang, dan untuk Universitas Brawijaya saat itu jurusan yang aku ambil masih terakreditasi B, sehingga akhirnya ambil adalah universitas yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Jember. Proses persiapannya tidak mudah. Aku belajar selama kurang lebih 2 bulan penuh untuk mempersiapkan SBMPTN. Dan di situ aku juga disarankan oleh orang tuaku untuk mengambil les tambahan setelah sepulang sekolah agar bisa lebih memantapkan diri untuk mengikuti SBMPTN. Di sana aku belajar setelah habis pulang sekolah di jam 3 sore, lanjut untuk mempersiapkan les sampai di jam 8 malam. Di situ aku belajar tiada henti. Memang meskipun pada hari Minggunya aku full untuk libur, tapi aku lebih mempersiapkan diri secara matang karena persiapan waktu yang aku dapatkan, yang aku persiapkan itu hanya kurang dari 2 bulan saja. Sekarang aku sadar bahwa perkuliahan itu bukan hanya tentang nilai yang harus kita dapatkan dengan semaksimal mungkin, tapi dengan cara bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi selama perkuliahan. Lalu setelah perkuliahan di Universitas Jember, aku menghadapi banyak sekali tantangan, namun di samping itu juga aku mendapatkan banyak penghargaan, di mana diantaranya aku bisa berhasil menjadi salah satu presenter internasional dan memenangkan lomba mewakili Universitas Jember, dan baru-baru ini aku mendapatkan pendanaan mendapatkan dari Indofood sebagai tugas akhir dan bisa membuat produk yang bisa bermanfaat dan menggali potensi yang besar dari Kabupaten Jember.
Pesan aku buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, teman-teman jangan risau, teman-teman harus terus tanamkan pemikiran yang positif bahwa apa yang kadang teman-teman pikirkan itu tidak menjadi kenyataan. Itu yang selalu aku tanamkan sampai sekarang. Lalu selama perkuliahan, itu dunia perkuliahan itu tidak semenakutkan itu. Di perkuliahan kamu justru menemukan lebih banyak lagi orang-orang yang kadang tidak kamu pernah temui sebelumnya selama SMA. Lalu setelah itu teman-teman harus selalu bersikap dengan baik, apalagi terutama jika teman-teman bisa menyampaikan gagasan atau ide sama teman-teman perkuliahan, karena di perkuliahan itu pembelajarannya itu sangat berbeda sekali dengan yang kita pelajari saat di SMA ataupun di SMK. Lalu teman-teman, aku juga ingin meminta teman-teman doanya agar skripsi yang sedang aku garap sekarang ini bisa bermanfaat, terutama di Kabupaten Jember, dan mungkin bisa bermanfaat bagi dunia pangan, terutama di Indonesia sendiri. Pendidikan itu bukan persoalan cepat-cepatan, namun pendidikan adalah soal di mana orang yang mau berjuang untuk mencapai apa yang mereka impikan. Dan dari situ aku semakin lebih lagi untuk giat belajar. Memang kadangkala aku merasa jenuh dan capek, namun di situ aku selingi dengan pelajaran yang edukatif dan dengan refreshing yang disarankan oleh kedua orang tuaku yang secara penuh mendukung apa yang aku impikan. Pendidikan itu bukan soal pembelajaran atau menjadi orang yang terbaik dan menjadi ranking 1, tapi pendidikan itu soal bagaimana kita belajar bersikap menghadapi berbagai rintangan ke depannya dan belajar untuk bersabar menghadapi banyak sekali orang yang berbeda dari kita. Lalu pendidikan itu juga menjadi poin penting kita dalam hidup untuk bagaimana ke depannya. Dengan berpendidikan yang lebih tinggi, kita bisa juga belajar bagaimana menghadapi keputusasaan untuk terus berjuang. Lalu pesan aku untuk teman-teman yang sedang menghadapi tes perguruan negeri, jangan teman-teman takut untuk menghadapi segala persoalan yang ada di depan kalian sekarang, tapi bagaimana kalian bisa berjuang menghadapinya melalui waktu kalian, melalui tenaga kalian, ataupun biaya yang kalian keluarkan untuk yang sedang kalian hadapi sekarang. Aku, Ellen Betania Pasaribu. Inilah cerita perjuangan aku masuk di PTN.